Saudara, revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah jika pembatalan ini karena eskalasi demo. Kini tongkat selanjutnya ada pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi di Pilkada mendatang. Lalu bagaimana masyarakat bisa terus mengawal putusan MK ini tanpa adanya intervensi? Dan apa langkah selanjutnya yang harus dipegang para lembaga terkait dengan soal putusan MK ini khususnya KPU? Kita ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Ketua KPU tahun 2021 hingga 2022, sudah ada Mas Ilham Saputra. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Risti. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada pengamat politik dari Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik, ada Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam, pagi Mbak Disti, Mas Ilham. Pagi. Kemudian juga ada melalui sambungan telepon ada Hakim MK periode 2003 hingga 2006, sudah ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat pagi Pak Marwarar. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, Pak Marwarar, Mas Umam, kemudian ada Mas Ilham. Ini baru saja kemarin kita melihat bagaimana gerakan rakyat akhirnya bisa membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sedianya ini disahkan kemarin begitu ya. Saya ke Pak Marwarar dulu. Pak Marwarar, apa poin kritis Anda soal kemarin adanya revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, putusan MK memang seharusnya sudah final and binding? Ya, kalau saya perhatikan bahwa awalnya DPR sangat kukuh ya untuk membuat undang-undang dalam revisinya dengan tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Semula saya lihat seperti itu karena pagi-pagi ketika ada dari percakapan di radio, pewawancara mengatakan ini tuntutan rakyat, kemudian akan menjadi keras begitu. Kemudian salah seorang anggota DPR yang ada di DPR sana mengatakan, wah itu rakyat yang mana? Bisa dilihat dong, diadulah rakyat kita yang dibuat indikatornya yaitu pemilih daripada pasangan Prabowo itu waktu itu dengan Gibran dianggap sebagai lebih dominan atau lebih mayoritas begitu. Sehingga pada waktu itu kita antisipasi bahwa ini akan bereskalasi menjadi tegang. Tetapi sebenarnya kalau kemudian terjadi seperti yang kemarin bahwa tekanan yang besar yang dilihat secara real terhadap DPR dan kemudian meskipun dikatakan itu barangkali karena forum tidak mencapai dan kemudian tidak jadi pengesahan itu, dan kemudian seorang anggota DPR mengatakan bahwa akan mengikuti putusan MK, saya kira itu perkembangan yang menarik ya, bahwa kemudian DPR juga mengikuti apa yang dikehendaki oleh rakyat begitu. Tetapi jangan keliru, kita masih akan mengantisipasi kemungkinan bahwa di dalam putusan-putusan MK yang lalu yang di bypass oleh pemerintah itu, ketika itu muncul adanya satu Perpu, dan Perpu itu kemudian disahkan dengan tegas oleh DPR menjadi undang-undang, sehingga kita akan melihat dalam hal ini apakah memang ini ada konsistensi dalam sikap ini baik di DPR, terutama Pak Presiden ya, meskipun dia mengatakan menerima, tetapi kalau ada lagi yang ngompor-ngompor ini membuat Perpu, wah ini menjadi sesuatu hal yang harus benar-benar kita ikuti sehingga bisa dikawal sampai keluar keputusan atau peraturan KPU yang mengadopsi nanti putusan MK itu. Baru saya kira sesudah pendaftaran kita bisa bernapas lega bahwa akan ada perubahan sikap sesuai dengan. Jadi setelah adanya pembatalan yang dilakukan oleh DPR untuk melakukan mensahkan revisi Undang-Undang Pilkada ini, apa yang bisa selanjutnya masyarakat lakukan untuk mengawal agar pembatalan ini benar-benar batal, bukan hanya sementara karena masih ada, kita lihat tenggang waktunya ini masih sampai 27 Agustus 2024 dan baru akan dibahas oleh KPU bersama dengan Komisi 2 ini pada hari Senin. Pak Marwarar, apa yang harus diantisipasi dan bagaimana kita bisa menjaga ini semua? Ya, saya kira tentu tekanan yang diberikan itu kalau bisa sampai titik di mana nanti akan terjadi peraturan KPU mewujudkan itu, tekanan itu jangan dikendorkan dulu, yaitu bahwa
tuntutan kita jangan sampai cepat merasa puas bahwa ini sudah selesai kan. Ini yang menjadi perhatian betul bahwa kita tetap waspada, tetapi kalau sementara itu kita wait and see lah, tetapi kita percaya juga bahwa KPU juga akan mengadopsi apa yang menjadi isi putusan MK itu, dan kalau itu sudah diadopsi juga kita akan melihat juga, karena mereka juga harus berkonsultasi dengan DPR. Apakah muatan konsultasi itu semacam suatu persetujuan, saya tidak melihat seperti itu, tapi biasanya diarahkan. Tapi kalau posisi DPR sudah seperti yang dikatakan oleh Pak Sufmi Dasko kemarin, kita akan berpedoman kepada apa yang diucapkan bahwa mereka akan berpegang pada putusan MK itu. Saya kira itulah tekanan dan kemudian mewaspadai strategi yang akan mungkin terjadi. Nah, strategi apa yang mungkin akan terjadi kalau menurut pandangan Anda? Ya, kalau praktek yang terjadi, Presiden itu kalau dia berubah pikiran, dia bisa membuat perpu. Dan perpu itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan sekarang. Dia menyampingkan putusan MK itu. Itu sudah pernah terjadi di masa lalu, sehingga kita agak terkejut karena itu sebenarnya mengubah sistem kenegaraan kita yang ada di dalam konstitusi. Seolah-olah Presiden itu punya hak veto terhadap suatu putusan MK itu. Nah, inilah yang mungkin kita harus betul. Baik, jadi kita harus tetap waspada dan juga jangan kendurkan pengawasan kita, pengawalan kita sampai benar-benar ada peraturan KPU begitu ya. Sampai betul. Nanti 27 Agustus KPU membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah. Ini bukan soal partai mana yang bisa lolos atau kepala daerah mana yang harus diloloskan, bukan soal itu. Tapi kita benar-benar berdiri tegak pada konstitusi. Itulah yang kemudian menjadi benang merahnya untuk kita bersama untuk mengawal putusan MK ini, Pak Marwarar. Saya ke Mas Ilham. Mas Ilham, saat ini yang kemudian kemarin sudah terkonsentrasi DPR, semua masyarakat spotlightnya di DPR, dan akhirnya DPR ada keputusan untuk membatalkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada ini. Tapi tadi Pak Marwarar mengatakan jangan kendurkan, kita harus kawal terus. Nah, KPU ini kan rencananya baru akan konsultasi ini ke DPR ini pada hari Senin begitu ya. Dari pengalaman Anda, poin kritis apa yang kemudian bisa Anda sampaikan soal ini? Pertama adalah saya tentu mensyukuri bahwa kemudian ada pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dan pemerintah. Tapi yang kedua adalah saya juga ingin mengkritisi KPU kenapa baru kemarin menyampaikan bahwa atau kemudian memberikan surat kepada DPR untuk konsultasi, sementara waktu pendaftaran itu sudah dekat sekali. Ya, nah ini buat saya ada persoalan di penyelenggara pemilu kita bahwa ada pertanyaan besar begitu? Ada pertanyaan besar, kenapa kemudian tidak langsung menyatakan bahwa KPU ini mengeluarkan atau kemudian buat statement atau langsung bekerja untuk menyatakan bahwa PKPU ini akan dikerjakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi yang saya lihat, walaupun memang sudah ada konferensi pers pertama, tapi itu makan waktu sampai kemudian mungkin tadi kemarin sore baru menyatakan bahwa akan tetap menggunakan putusan MK. Nah, tentu ini perlu kita kawal bersama agar kemudian KPU betul-betul menjalankan putusan MK ini dan masuk ke dalam melakukan perubahan terhadap PKPU yang sudah ada sekarang berdasarkan putusan MK tadi. Oke, maaf saya potong. Jadi sebenarnya tidak perlu, menurut Anda tidak perlu KPU ini berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR ketika memang sudah ada putusan MK yang begitu jelas, final dan binding? Iya, saya kira bukan tidak perlu ya. Konsultasi tetap ada memang, tetapi tidak lagi mengikat. Dan kemudian KPU juga harus segera bekerja untuk kemudian memberi, paling tidak begini, ketika putusan MK itu muncul, buat surat kepada Kemenkumham untuk kemudian melakukan revisi, itu sudah dibuat draftnya gitu ya. Kemudian buat ke Kumham untuk kemudian diundangkan, kemudian juga memberikan surat konsultasi kepada DPR untuk memberitahukan bahwa ini memang waktunya sudah mepet gitu ya. Jangan lantas kemudian malah mengundur-ngundur baru hari Senin besok untuk melakukan konsultasi. Nah, saya khawatirnya kemudian konsultasi ini nanti akan berkembang lebar, walaupun konsultasi ini sudah diputuskan oleh PMK bahwa tidak lagi mengikat. Jadi setelah konsultasi KPU bisa langsung menetapkan dan juga diundangkan oleh Kumham. Tetapi yang menjadi persoalan adalah nanti saya khawatir melebar ya dan lama konsultasinya, karena mungkin
tidak lagi mengacu kepada dua putusan MK nomor 60 dan 70 gitu. Dan ini harus ditekankan bahwa diskusi atau kemudian konsultasi nanti hanya membahas soal itu. Tidak lagi melebar ke PKPU yang lain, ke isu-isu yang lain. Jadi langsung poinnya saja? Langsung poinnya saja, karena memang waktu sudah mepet dan memang cuma poin itu saja yang akan dilakukan revisi oleh KPU pada PKPU-nya. Nah ini yang penting diperhatikan betul. Dan KPU juga harus menyadari bahwa KPU ini adalah lembaga mandiri, lembaga yang tidak bisa diintervensi, lembaga yang kemudian harus menyelenggarakan pemilu atau pilkada ini secara profesional. Oleh karenanya pekerjaan-pekerjaan KPU dalam melakukan PKPU juga bagian dari profesionalitas itu. Jangan pengalaman kemarin ketika 2024 pemilu itu KPU terkena teguran dari KPP karena ketika pendaftaran wakil presiden dan presiden ketika itu PKPU belum menyertakan atau belum merubah berdasarkan putusan MK. Nah ini kan tentu jadi persoalan. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti sekian banyak, apalagi sekarang ini pilkada itu diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk jangan sampai ada pertanyaan legitimis. Jangan sampai ada pertanyaan legitimasi. Dan bahkan juga MK sudah menyatakan, jika KPU tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka penyelenggaraan pilkada inkonstitusional. Nah itu dia, jangan sampai ada persepsi jangan inkonstitusional ini ya. Ini pernah terjadi juga pada pemilu 2024 yang lalu. Ada satu dapil yang kemudian memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi karena keterwakilan perempuan tidak mencapai seperti yang disampaikan undang-undang, ya maka diulang oleh MK gitu di satu dapil itu. Nah ini adalah bukti ketidakprofesionalan KPU yang tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai tidak belajar pada saat penyelenggaraan Jangan sampai tidak belajar dari penyelenggaraan pileg dan pilpres kemarin. Jangan sampai tidak belajar dari pelaksanaan pilpres dan juga pileg kemarin begitu ya, sampai kena teguran begitu ya. Dan legitimasinya jangan sampai dipertanyakan. Apalagi ini pemilihan kepala daerah banyak sekali. Nanti ketika orang kemudian yang kalah di pilkada mempersoalkan hal-hal yang tadi mungkin tidak diakomodir oleh KPU, dianggap inkonstitusional oleh MK. Pilkada berulang lagi, bentuk ketidakprofesionalan KPU semakin nyata, masyarakat menjadi apatis untuk mengikuti pemilihan ulang, dan banyak hal lagi yang kemudian berimbas kepada persoalan-persoalan tadi. Jangan sampai peluang itu muncul dan ya membuat orang menjadi apatis gitu. Masyarakat menjadi tidak terlayani dengan baik. Setelah kemarin kita lihat bahwa memang rakyat sebenarnya dari kalangan akademisi, kemudian juga ada pesohor, begitu selebritas, komika, juga ternyata gitu ya, menariknya adalah mereka aware, bahkan speak up di sana. Betul. Saya benar-benar mengapresiasi betul begitu ya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau dari sisi politiknya, setelah adanya pembatalan oleh DPR, apa yang Anda cermati dari ini? Iya, Mbak Adisti, gerakan yang terjadi kemarin setidaknya memberikan beberapa pelajaran. Pertama, bahwa elemen civil society yang selama ini terdiam, kemudian terfragmentasi, ternyata masih bisa mengkonsolidasikan diri. Dan ini tentu memberikan political warning yang cukup serius bagi elemen-elemen lingkar kekuasaan yang selama ini menjalankan apa yang kita sebut sebagai autocratic legalism. Dan praktik itu terjadi berkali-kali di beberapa kesempatan, dan kemarin terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, seolah kemudian itu menjadi babak yang kesekian kalinya untuk mempraktikkan autocratic legalism. Tetapi kritik dan juga gerakan dari masyarakat sipil membuktikan bahwa masih ada elemen-elemen itu. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap harus mencermati bahwa apakah ini sifatnya simptomatik dan juga temporer, atau kemudian sebenarnya ada semacam produk dari intra-elit konflik. Karena bagaimanapun juga tampaknya harus kita cermati juga, apakah kemudian tidak tercapainya quorum kemarin itu betul-betul karena memang hal teknis, misalnya karena rencana pelaksanaan paripurna yang dianggap cukup mendadak, sehingga kemudian elemen dari kekuatan-kekuatan koalisi besar kemudian tidak mampu hadir secara teknis, ataukah memang ini menjadi semacam ujian iman politik bagi koalisi Indonesia Maju Plus, yang kemudian seharusnya kalau misalnya mereka all out memberikan dukungan terhadap
agenda yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk merevisi undang-undang pilkada, maka secara teknis di paripurna harusnya mereka bisa melakukan itu. Aha, Tetapi tidak tercapainya quorum itu juga menjadi sebuah pertanyaan. betul. Apakah terjadi intra-elit konflik? Apakah terjadi semacam perdebatan di level elit di antara partai-partai koalisi Kim sehingga kemudian tidak memberikan dukungan itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan betul apakah ini menjadi semacam indikasi bagi apa ya awal dari perpecahan dari kekuatan Kim itu sendiri, ataukah tentu ada implikasi-implikasi yang lain. Oke, Dan kemudian dengan tidak tercapainya quorum kemarin sampai akhirnya ditunda 2 kali, bahkan kita melihat kan sebenarnya Koalisi Indonesia Maju ini partai politiknya selalu mengatakan yang tergabung kita solid, tapi ketika pada saat tidak quorum, apakah ini menunjukkan bahwa memang ada bukan lagi potensi ya, memang sudah semakin jelas begitu ya, akan ada gerakan-gerakan lainnya untuk mencoba untuk mencalonkan setelah adanya putusan MK ini. ya, memang tidak quorum itu harus bisa kita pahami itu bukan sekedar faktor teknis, tetapi juga betul-betul terkait dengan faktor yang sifatnya strategis. Kalau misal memang ternyata itu adalah sebuah bentuk atau ekspresi ketidaksetujuan dari sejumlah kalangan kekuatan politik di dalam Kim, termasuk dari partai-partai yang plus menggenapi kekuatan Kim, maka kemudian ini menjadi sebuah pertanda bahwa akan ada evaluasi dalam konteks plus itu sendiri. Karena kalau misal kemudian ini dilanjutkan, tentu akan ada implikasi-implikasi besar. Meskipun menurut informasi spekulatif, tidak jadinya paripurna kemarin, kemudian juga sudah dilakukan komunikasi, sekaligus semacam proses negosiasi dan juga kompromi di belakang layar, terutama di titik-titik kekuatan tertentu, di wilayah pilkada tertentu, untuk memastikan nama A, B, C, untuk tidak dipastikan, untuk tidak diusung dalam proses kompetisi pilkada yang akan datang. Dan ini sensitivitas yang kemudian muncul secara politik dan menjadi bagian dari proses negosiasi yang dilakukan para elit kekuatan politik kemarin. Oke, itu artinya akan terjadi perubahan konstelasi yang Anda melihat akan begitu besar setelah adanya putusan MK ini, termasuk juga pertanyaan masih solidkah Koalisi Indonesia Maju Plus? Ya, konstelasi politik di level lokal mau tidak mau akan terdampak dari situasi ini. Dan putusan MK memberikan legitimasi konstitusional dengan peranata hukum yang sudah digunakan, bahwa kemudian dengan aturan yang baru tersebut, maka elemen-elemen kekuatan yang kemarin tidak mampu atau tidak bisa untuk maju dalam kontestasi, maka kemudian dengan aturan baru mereka bisa untuk mengusung nama-nama tertentu sebagai alternatif pilihan. Nah, tetapi kemudian misalnya salah satu yang menjadi titik kritis adalah di Jakarta. Apakah kemudian dengan potensi kekuatan ini, misalnya PDIP tetap akan memberikan ruang bagi misalnya nama Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi sebagai sebuah bentuk kompromi dan juga negosiasi untuk berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar, di mana partai-partai perubahan seolah kemudian kena prank dengan adanya putusan baru ini, karena mereka yang seharusnya bisa mengusung sendiri, berlaga sendiri, tapi akhirnya kemudian kemarin bersatu dengan Kim Plus. Nah, ini yang kemudian tampaknya betul-betul menjadi titik kritis dan juga sensitif dan menjadi bagian dari proses negosiasi pasca gagalnya quorum di sidang paripurna kemarin. Adapun di wilayah lain tentu akan menyesuaikan, dan sejumlah partai-partai termasuk bukan partai besar, partai kelas menengah, tampaknya memiliki kekuatan lokal yang cukup memadai untuk kemudian maju, dan ini akan berimplikasi secara local politics dalam kontestasi pilkada yang akan datang. Anda melihat sebenarnya kesulitan dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini sebenarnya sudah diambang ketar-ketir nggak sih kalau dari penilaian Anda atau pengamatan Anda dengan adanya putusan MK ini yang kemudian revisi undang-undang pilkadanya pun dibatalkan begitu oleh DPR? Iya, ini menjadi early warning system, terutama bagi mekanisme internal kekuatan koalisi Kim yang sedianya akan mengawal pemerintahan baru Prabowo Gibran 5 tahun ke depan.
Kalau misal kemudian ibaratnya memang kalau misal betul kemarin sudah dilakukan kesepakatan untuk merevisi dan itu sudah tergambar dalam proses balik, 8 partai menyetujui, kemudian 1 partai menolak upaya revisi itu, maka dari sisi soliditas tampaknya sudah oke. Tetapi kemudian ketika gagal dalam proses quorum di paripurna, ini juga menjadi sebuah pertanda baru. Apakah soliditas ini menjadi sebuah fata morgana yang kemudian harus dicermati. Tetapi di saat yang sama, Mbak Adisti, harus menjadi highlight bahwa tampaknya akan ada juga evaluasi di internal, terutama di lingkar dekat kekuatan inti, baik di lingkar Pak Jokowi maupun di lingkar Pak Prabowo. Karena upaya untuk mengkonsolidasikan ini tampaknya dalam konteks tertentu agak gerusa-gerusu. Jadi agak mendadak dan juga barangkali juga tidak didasarkan pada proses pembahasan yang matang di level elit politik yang ada. Akhirnya kemudian menjadi keputusan langkah politiknya menjadi agak nanggung. Ketika kemudian kemarin gagal, maka kemudian ini menjadi sebuah evaluasi yang sangat serius. Apakah kemudian kepemimpinan di dalam internal Kim menjadi problematik atau tidak? Nah, kalau misal kemudian ternyata dianggap problematik, maka evaluasi serius harus dilakukan di internal Kim, terutama bagi kekuatan yang dalam konteks tertentu mengorkestrasi kekuatan-kekuatan politik di dalam balik kemarin. Kalau kemudian semuanya akan dikooptasi sedemikian rupa, kekuatan politik diberikan ruang untuk menyampaikan argumen, hanya diinginkan untuk mengikuti apa yang menjadi pesanan dalam tanda konteks tertentu, maka ternyata tidak mudah untuk dilakukan dan masing-masing tentu memiliki pride, memiliki harga diri dan memiliki ego masing-masing sendiri atau kedaulatan politik partai politik masing-masing. Oke, yang juga menjadi perhatian saya adalah untuk wilayah-wilayah strategis yang kemudian sudah dipetakan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, khususnya Jakarta yang kita tahu sudah mengusung nama Ridwan Kamil dan juga Suswono, kemudian juga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk wilayah Jawa Tengah juga bahkan Nasdem juga sudah mengatakan mengusung untuk nama Ahmad Lutfi dan juga Kaesang. Nah, bagaimana nanti apakah ada potensi perubahan-perubahan dukungan dan juga usungan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Jangan dijawab dulu, Mas Umam, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini soal pasca revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, apa yang nantinya akan terjadi, termasuk juga saat ini ketika DPR sudah kemudian kemarin kita lihat membatalkan akhirnya untuk merevisi Undang-Undang Pilkada ini untuk disahkan dalam rapat paripurna. Tentu yang menjadi spotlightnya bagaimana KPU ini benar-benar bisa menjalankan dari putusan MK yang kita tahu sifatnya final and binding begitu ya. Dan saya masih bersama Mas Umam dari Universitas Paramadina, kemudian dari KPU juga ya, pada saat pimpinan periode yang lalu sudah ada Mas Ilham dan juga ada Pak Marwarar Siahaan. Saya ke Mas Umam melanjutkan pertanyaan saya. Untuk wilayah strategis begitu yang kita tahu cukup berdampak dengan adanya putusan MK ini, Jakarta khususnya, apakah Koalisi Indonesia Maju Plus ini masih solid untuk mengusung nama RK Suswono? Ataukah nanti ada potensi perubahan di sana ketika adanya putusan MK ini memang benar-benar final and binding dan DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada? Apakah nanti ada potensi untuk adanya perubahan sebelum pendaftaran KPU, termasuk juga untuk wilayah Jawa Tengah yang kita tahu Nasdem dan juga beberapa partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus ini mengusung nama Ahmad Lutfi dan juga Kaesang Pangarep? Ya, memang untuk di level DKI Jakarta atau DKJ nantinya memang menjadi agak unik ya. Tetapi kalau misal bicara soliditas Kim Plus di Jakarta, tampaknya mereka akan tetap konsisten mengusung Ridwan Kamil Suswono. Oke, jadi tetap solid ya untuk Jakarta ya? Dari sisi momentum politik tampaknya juga sudah terkunci. PKS sudah masuk, kemudian Nasdem dan juga PKB juga sudah clear deklarasi berada di sana. Di satu sisi PKS tampaknya sudah menikmati
putusan itu dengan mendapatkan secara pasti posisi sebagai cawagup, sehingga kemudian akumulasi kepentingan yang ditetapkan oleh PKS terpenuhi. Dan di saat yang sama, pelajaran dari apa yang terjadi di Golkar tampaknya juga bisa membayangi proses pengambilan keputusan di misalnya di PKB, termasuk kemudian di partai-partai yang lain seperti Nasdem, termasuk PKS sendiri. Kalau mereka kemudian dalam tanda kutip balelo untuk kemudian keluar dari barisan, apakah tidak khawatir kalau dierlanggakan? Nah, ini menjadi sebuah catatan serius dalam kontestasi politik praktis saat ini. Adapun yang terjadi di level Jawa Tengah, ini yang kemudian menjadi cukup light. Apakah kemudian tetap solid mengusung Pak Ahmad Lutfi? Barangkali tetap iya, tetapi komposisi dari cawagup, terutama dari implikasi putusan MK yang kemudian tampaknya akan berdampak pada soliditas dan juga legalitas Kaisang misalnya untuk maju di cawagup Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan menciptakan dinamika. Nah, apakah dinamika itu akan di-follow up oleh Istana yang notabene memiliki kedekatan emosional dan juga kedekatan darah dengan Kaisang misalnya, untuk mengeluarkan Perpu tadi? Kalau misal kemudian itu dilakukan, tentu akan menjadi banyak kejutan-kejutan. Dan kejutan ini menciptakan sesuatu yang sifatnya apa ya, mixed feeling. Menjelang Pilpres, sejumlah kalangan masyarakat sipil mengkritik habis Mahkamah Konstitusi. Berarti Anda melihat ada backup plan yang mungkin saja berpeluang adanya penerbitan Perpu ini ketika nama Kaisang ini tidak bisa melenggang maju di Pilkada Jawa Tengah, Mas Umam? Ya, semuanya tentu bergantung pada tadi disebut oleh Mas Ilham, bolanya ada di KPU. Apakah KPU kemudian konsisten untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan? Kalau misal kemudian paripurna kemarin akhirnya tidak mampu melakukan revisi undang-undang pilkada, maka putusan MK yang kemudian menjadi final and binding dalam konteks regulasi yang akan kemudian digunakan dalam proses mendatang. Tetapi this all about politics, dan semua itu bisa terjadi perubahan secara mendadak dalam situasi yang betul-betul genting. Oleh karena itu memang proses pengawalan ini harus dilakukan secara komprehensif, baik pada level otoritas kekuasaan di eksekutif maupun di legislatif itu sendiri. Singkat saja terakhir Pak Marwarar, kalau tadi menurut Mas Umam bisa saja backup plan-nya adalah peluang menerbitkan Perpu untuk bisa kemudian nama Kaisang juga bisa melaju di Pilgub Jawa Tengah. Seberapa besarkah peluang tersebut? Kalau kita lihat kan syarat untuk menerbitkan suatu Perpu itu adalah adanya kedaruratan, kegentingan, Mas Pak Marwarar. Ya. Jadi saya kira ini kan karena selalu dalam praktek juga mengukur kegentingan memaksa itu bersifat subjektif dari seorang presiden, maka kegawatan yang dimaksud itu bisa jadi dari posisi dia, karena sekarang sebenarnya dalam posisi sebenarnya dia sebagai lame duck dalam pemerintahan transisi. Seharusnya atau kebiasaan juga bahwa pemerintahan transisi dalam kondisi seperti ini sudah menahan diri dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis dan bahkan melampaui jangka panjang begitu. Oleh karena itu saya melihat memang tipis kemungkinannya, tetapi kan kita tidak tahu bagaimana paham konstitusionalisme yang dianut seorang presiden, karena kita kecewa sebagai bekas pendukung Jokowi melihat bagaimana perkembangan di obrak-abriknya itu konstitusi, misalnya ketika menarik hakim konstitusi dan mengangkat tanpa prosedur dan tanpa mengikuti konstitusi, meskipun dia mengatakan bahwa itu adalah sikap kesederajatan DPR dan lain sebagainya. Tapi sumpah jabatan itu mengandung inherent power untuk mempertahankan konstitusi. Tapi saya lihat tidak tampak tekad daripada seorang presiden itu untuk menegakkan konstitusionalisme itu. Sehingga saya melihat meskipun tipis, tapi kita harus mewaspadai Perpu ini sebagai satu teknik yang akan dipakai. Apakah untuk menguji atau juga untuk mempertahankan nepotisme yang ada sekarang. Pentingnya civil society tetap harus mengawal sampai pendaftar, setidaknya sampai pembukaan pendaftaran pilkada pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang, karena ini masih ada beberapa hari lagi. Jangan sampai kita kendur peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh
kita lihatlah nanti seperti apa. Dan kemudian KPU, apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU untuk gerak cepat untuk mengesahkan ini menjadi PKPU, jangan sampai Pilpres dan juga Pileg kemarin yang sempat ditegur oleh DKPP ini jangan sampai terulang lagi. Ya, saya kira KPU harus segera kemudian mengirimkan surat kepada Komisi 2 walaupun sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pembahasan hanya pada 2 topik itu saja. Jangan sampai melebar kemudian, karena setelah konsultasi itu besoknya sudah pendaftaran. Gitu ya, kan? Karena cuma jelang sementara acuan pendaftaran adalah PKPU yang sudah disahkan. Nah, ini tentu waktunya tidak lama lagi. Dan kedua adalah berkoordinasi dengan Kumham. Karena Kumham itu yang nanti akan mengundangkan PKPU tersebut. Nah, ini sekali lagi KPU jangan membuat blunder gitu ya. Jangan membuat kemudian masyarakat menjadi kepercayaan masyarakat terhadap KPU menjadi lemah karena persoalan-persoalan yang KPU ini tidak mengacu kepada peraturan undang-undangan, tidak mengacu kepada konstitusi yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena saya baru pertama kali ini bahwa kemudian ada DPR yang melawan ya atau ya quote and quote melawan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini presiden buruk, presiden tidak baik, walaupun kemarin sudah dianulir untuk kemudian tidak dilakukan revisi undang-undang pilkada. Tetapi sekali lagi mari kita hormati tata negara kita, kalau bukan kita siapa lagi, apalagi DPR lembaga yang terhormat. Penting untuk kemudian memastikan menjadi teladan bahwa DPR harus siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi apapun itu. Ya, jadi pengalaman saya beberapa 15 tahun di penyelenggara pemilu tidak pernah kemudian saya menolak hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan di zaman Pak Marwarar mungkin masih ingat ketika di Aceh dulu, itu putusan-putusan yang berat itu tetap harus dilaksanakan karena buat kami putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjalankan konstitusi itu sendiri. Oke, kita akan tunggu bagaimana nantinya DPR dalam hal ini adalah Komisi 2 dan juga KPU untuk bisa segera membereskan ini semua. Cuma punya waktu 1 hari, karena hari Selasanya ini sudah dimulai pembukaan pendaftaran begitu ya bagi calon kepala daerah. Terakhir, karena memang sudah waktunya mepet sekali, Mas Umam, injury time sekali, singkat saja, bagaimana untuk peluang Anies untuk melaju di Jakarta? Ya, peluang Mas Anies untuk maju kalau misal kita melihat dari peta kalkulasi kekuatan suara untuk tiket, maka akan sangat bergantung pada kemana PDIP akan menentukan langkahnya. Kalau misal kemudian Anies Baswedan dan lingkar dekatnya mampu meyakinkan teman-teman di PDIP untuk kemudian menerima proposal politik dalam proses pencalonan ini sebagai sebuah bentuk simbiosis mutualisme, ada kekuatan besar bernama Kim yang harus dihadapi, maka bisa saja itu terjadi. Tetapi per hari ini tampaknya PDIP sendiri sudah memiliki kalkulasi, memiliki hitung-hitungan yang kalau misal kita cermati tampaknya masih butuh ruang meyakinkan yang masih jauh untuk kemudian dilakukan dan pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi semua akan bergantung pada kompromi antara PDIP dan juga Mas Anies. Oke, bergantung pada kompromi antara PDIP dan juga Mas Anies. Kalau kemarin Bu Mega sempat mengatakan Mas Anies mau nurut nggak? Itu ada sinyal apa Anda melihat membacanya? Singkat saja. Ya, sinyal apa tentu perhitungannya cukup kompleks, mulai dari konteks kekuatan. Karena kalau misal kemudian Mas Anies bisa bersatu dengan PDIP, maka potensi besar akan terjadi split ticket voting pada kekuatan suara PKS. Karena ada overlap kekuatan politik antara antara PKS dengan Mas Anies. Dan itu akan menguntungkan bagi kekuatan mesin politik PDIP. Tetapi dalam konteks ideological resistance, dalam konteks sentimen yang selama ini dibangun oleh PDIP dan juga lingkar dekat Mas Anies dalam pola komunikasi antara Anies Baswedan sendiri dengan PDIP, nah itu yang tampaknya menjadi pertanyaan, apakah bisa diselesaikan dalam waktu dekat hanya dengan persamaan agenda kepentingan dalam politik praktis di pilkada ini. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti dinamikanya di akhir pekan ini, begitu ya. Apakah PDI Perjuangan nanti akan mengumumkan atau seperti apa kita tidak tahu, karena memang tinggal hari Selasa ini pembukaan pendaftaran oleh KPU, termasuk juga bagaimana semua mata tertuju saat ini setelah ke DPR, ke KPU Republik Indonesia untuk bisa terus mengawal putusan MK ini. Terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami, kemudian ada Pak Marwarar
Siahaan telah bergabung bersama kami. Terima kasih, dan juga Mas Ilham, terima kasih juga Rizky. sudah hadir ke studio. Terima kasih semua Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum.